Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di sini kakak akan menjelaskan tentang pengamalan Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya adalah ikrar atau janji yang diikrarkan oleh para anggota Pramuka. Secara umum, Trisatya berasal dari kata Tri dan Satya. Tri berarti tiga, sementara Satya berarti kesetiaan. Jadi, arti Trisatya bisa didefinisikan sebagai tiga ikrar kesetiaan yang harus dijalankan oleh anggota Pramuka. Berikut ini merupakan isi Trisatya yang meliputi 3 poin utama, yaitu Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Di dalam Trisatya terdapat 6 unsur kewajiban utama, yaitu yang pertama Tuhan, yang kedua Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ketiga Pancasila, yang keempat sesama hidup, yang kelima masyarakat, yang keenam Dasa Dharma. Sesuai bunyi teks Trisatya di atas, terdapat makna dan kandungan utama, di mana seorang pramuka harus melakukan 6 kewajiban utama, diantaranya yaitu 1. Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. 2. Menjalankan kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan setia pada negara. 3. Menjalankan kewajiban terhadap Pancasila dengan cara menghayati dan mengamalkan isinya. 4. Menjalankan kewajiban terhadap sesama hidup dengan cara berbuat baik kepada sesama. 5. Menjalankan kewajiban terhadap masyarakat dengan cara membantu kepentingan masyarakat banyak. 6. Menjalankan kewajiban terhadap Dasa Dharma dengan menghayati dan mengamalkan isinya. Trisatya dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu Trisatya golongan penggalang untuk SD dan SMP, dan Trisatya golongan penegak untuk SMA. Perbedaannya terletak pada poin nomor 2, yang dimana di penggalang kita masih mempersiapkan diri untuk membangun masyarakat, sedangkan di penegak kita sudah ikut serta dalam membangun masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu Dasa Dharma. Dasa Dharma berasal dari kata dasa dan dharma. Dasa berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti 10, sedangkan dharma merupakan bahasa Sanskerta yang memiliki arti kewajiban, tugas hidup, aturan, kebajikan, dan kebenaran. Sehingga secara bahasa, Dasa Dharma memiliki arti 10 kewajiban, kebajikan, dan aturan. Berikut ini merupakan isi dari Dasa Dharma, yaitu Dasa Dharma Pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Contoh pengamalan Dasa Dharma. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintah Tuhan serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Contohnya yaitu dengan cara sholat berjamaah, sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia dengan cara selalu menjaga kebersihan lingkungan dimanapun Anda berada. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria dengan cara belajar dengan baik di sekolah, kemudian membiasakan diri untuk berani mengakui kesalahan dan membenarkan suatu hal yang salah, bersikap sopan kepada orang tua, guru, maupun orang yang lebih tua dari kita. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah dengan cara patuh kepada orang tua, guru, dan pembina dengan cara mengerjakan tugas sebaik-baiknya, tidak mengambil keputusan secara terburu-buru yang didapatkan tanpa jalur musyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah, selalu berusaha menolong terhadap sesama yang sedang mengalami musibah atau kesulitan tanpa rasa pamrih,
Contohnya, ada teman kita yang meminta bantuan ke kita, kemudian kita bantu teman tersebut dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun dari teman tersebut. Kemudian tabah ketika mengalami berbagai kesulitan dengan tidak banyak mengeluh dan tidak mudah putus asa. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Contohnya, tidak pernah bolos dari sekolah, selalu hadir di waktu latihan atau pertemuan pramuka. Dapat membuat berbagai macam karya atau kerajinan yang bermanfaat. Kemudian, selalu riang gembira ketika saat melakukan kegiatan. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Contohnya, membiasakan hidup hemat dan tidak boros, membiasakan hidup sederhana, tidak berlebihan. Kemudian, rajin menabung, serta selalu tepat waktu, dan selalu membuat perencanaan sebelum bertindak. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Contohnya, berani mengambil keputusan dan tidak membuat rasa kecewa kepada orang lain. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Contohnya, tidak mengingkari amanat yang telah diberikan kepada seseorang, dan selalu bersikap jujur untuk menaruh rasa percaya orang lain. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Contohnya, selalu berpikir positif dan menuangkan saran yang baik dengan cara terbaik pula, dan berhati-hati dalam setiap ucapan. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.